bagaimana model kontraknya. Ini kan sekarang ini kan jadi semua nanti pemain ex Liga 1 bisa kita kontrak lagi. Habis ini kompetisi kan? Ya, habis. Ini kan sekarang udah masuk pertandingan 31. Assalamualaikum semua. Jumpa lagi di Lai Tape Channel. Sama Lai Kandung lah. Lai Kandung kebetulan lagi bertugas di Jakarta. Lai Kandung. Jadi Lai-Laiku semua, kalau sudah lihat wajah-wajah yang di sini, pasti sudah tanda, sudah kenal. Mereka berdua ini adalah narasumber abadi, narasumber tetap Lai Tape. Yang di sebelah kiri saya ini tidak asing lagi. Kalau bicara tentang PSMS ya beliau inilah yang bicara PSMS. Kemudian di sana ya orang olahraga juga, orang sepak bola, pengurus KONI, dan sering juga berada di lapangan hijau. Baik, kali ini kita berbincang-bincang tidak jauh dari seputar sepak bola, tetap seputar sepak bola. Yaitu baru-baru ini kita pantas mengapresiasi dan mengucap syukur karena dua tim dari Sumatera Utara lolos ke Liga 2, yaitu PSDS dan Karo United. Sehingga bertambahlah tim kontestan Liga 2 musim ini, yaitu PSMS, PSDS, dan Karo United. Kebetulan di sini Pak King yang mengerti luar dalamnya PSMS. Kita minta tanggapan Pak King dulu. Gimana tanggapan PSMS lah dengan lolosnya dua tim ini ke Liga 2? Baik, terima kasih. Ini kalau udah ada Lai Tape, Lai Kandung nih, semangat saya nih kan. Nah, itu yang penting. Dan sehat-sehatlah kita semua. Amin. Kita pertama apresiasi. Apresiasi yang luar biasa. Begitu lolosnya PSDS dan begitu lolosnya Karo United sebagai pendatang baru. Kalau PSDS ini klub lama, Legend. Nah, tentu apa dampaknya dengan PSMS? Ya. Kan begitu. Nah, dampaknya tentu kita bersemangat mengikuti kompetisi ini. Karena dari dulu pun PSDS maupun PSMS ini pernah sama-sama ke Senayan, sama-sama pernah main di Senayan, sama-sama mengikuti kompetisi divisi utama dulu namanya. Sama-sama waktu itu PSDS dibawa oleh pelatih Nobon dan lain sebagainya. Nah, sekarang PSMS juga seperti itu. Jadi baik PSDS dengan PSMS ini sama. PSMS pernah main ke Deli Serdang pada saat kompetisi dan sebaliknya PSDS pernah main di Stadion Teladan pada saat kompetisi. Derby lah ya. Iya, pernah derby Sumatera. Nah, kemudian sekarang muncul Karo United. Karo United, pendatang baru. Karo United ini kita anggaplah dulu penggantinya dari Bintang Jaya Asahan. Bintang Jaya Asahan juga dulu pernah main di Liga waktu lawan PSMS. Nah, sekarang gantinya lah Karo United. Kan begitu. Nah, Bintang Jaya Asahan sekarang dia sudah punya stadion. Banyak pemain-pemain yang ada di Asahan sudah terbina. Kan begitu. Baik dia usia 19, 17, dan 15. Nah, sekarang kita bangga Karo United muncul. Tentu apa jawaban saya? Bagaimana stadion yang di Kabanjaya itu bisa dibenahi? Supaya layak untuk Liga 2. Karena nanti untuk musim Liga 2 ini saya sudah koordinasi dengan PSSI. Itu rencananya bulan Mei habis Lebaran itu akan ada agenda kongres tahunan PSSI. Nah, di situ diputuskan nanti seperti apa musim kompetisi kita. Apakah masih pakai mengacu pola lama yang sistem seperti sekarang, home turnamen, atau balik ke zaman dulu, home and away. Nah, kalau home and away ini harus kita lihat karena banyaknya jumlah peserta. Ini bisa dibagi 3 wilayah. Wilayah barat, wilayah tengah, dan wilayah timur. Seperti dulu. Seperti dulu kan dua wilayah dulu. Sekarang 3 karena supaya udah banyak. Jadi sekarang ini memang ada juga sedihnya kita. Sedihnya kita sekarang tidak satu pun tim Sumatera yang ada di Liga 1. Karena degradasinya Persiraja menambah jumlah Liga 2 lagi. Jadi kita Persiraja, PSMS, PSDS, Sriwijaya, Semen Padang, kemudian dari Bangka Belitung, semua ke Liga 2. Nggak ada ke Liga 1. Nggak ada yang ke Liga 1. Dan ini kan semua all Sumatera. All Sumatera nih, all Sumatera. Artinya persaingan Liga 2 musim ini ketat juga? Iya, nanti seperti apa? Nah, karena kalau 8 dia, kali 3 kan 24 tim. Nah, ini kan lebih. 8 atau 9 tim lah.
satu tim barat, tengah, timur. Nah, ini kompetisinya seperti apa dan berapa yang lolos? Untuk ke babak misalnya dulu kan ada 4. Nah, 4 yang lolos. Apakah sistem home and away? Nah, itu juga perlu dipertimbangkan karena ini kan sekarang Covid kita ini sudah mulai mereda. Apakah nanti bisa dengan model dengan penonton, tentu supporter bisa datang dan bisa menghasilkan uang. Sekarang ini kan kita buat kompetisi yang kayak kemarin kita home turnamen, itu pemain terlalu jenuh. Karena main di Pekanbaru, main di Palembang, main di Pekanbaru. Nah, kita rata-rata 2,5 bulan di sana. Kita berat kali dengan biaya ongkos hotelnya. Tapi itulah kendala kita yang mana tidak sebanding dengan subsidi yang diberikan oleh Liga. Oke Pak King, terima kasih. Sekarang kepada Bang Joni Rakasiwi sebagai pelaku sepak bola lah, dari kacamata Abang, bagaimana Abang melihat dengan hadirnya 2 kontestan baru dari Sumatera Utara ini untuk tampil di Liga 2 musim ini? Oke, baik, terima kasih. Sedikit aja barangkali, sebenarnya kalau kita melihat persepak bola di Sumatera Utara ini nampaknya sudah mulai bangkit kembali. Terbukti dengan 2 kontestan Liga 3 bisa masuk ke Liga 2. Ini pertama sekali tentunya tantangan buat PSMS Medan. Gitu. Kenapa saya bilang tantangan buat PSMS Medan? Nah, mereka ini kan semangatnya luar biasa ini. Dengan masuknya mereka ke Liga 2 tentunya mereka akan lebih cepat mencari pemain ke Liga 2 nantinya gitu. Nah, PSMS ini jangan sampai kalah. Jangan sampai kalah gitu. Harusnya PSMS-nya sendiri pun sudah bisa dimulai dari sekarang. Gitu. Jadi kita harapkan Karo ini luar biasa, kita berikan jempol. Artinya kita lihat kalau lapangan pun di sana tidak sedemikian rupa, belum memadai dibandingkan PSDS. Kalau PSDS ini kan kita katakan dia memang tim legenda, wajar kalau dia sudah masuk ke Liga 2. Tapi kalau Karo ini kan memang luar biasa ini. Newcomer, pendatang baru. Tiba-tiba bisa datang. Nah, ini kita beri apresiasi ini. Artinya memang betul-betul kalau umpamanya ada orang-orang seperti katakanlah pembina Karo sekarang ini, Arya Sinulinga, Tio, macam Tio, Arya Sinulinga, ini kan memang orang-orang yang gila bola. Nah, orang-orang seperti ini yang seharusnya bisa membangkitkan sepak bola di Sumatera Utara, gitu kan. Nah, maunya kita harapkan mereka ini terus aktif di sepak bola, sehingga sepak bola ini bisa kalau umpamanya dari 3 ini nanti tahun depan bisa naik salah satu ke Liga 1, gitu kan. Kalau bisa tiga-tiganya. Nah, ini kan tantangan bagi PSMS nih kan. Kita harapkan juga PSMS sebagai tim kesayangan kita jangan kalah di situ, gitu kan. Maunya kita harapkan juga PSMS jangan mau kalah dengan Karo, jangan mau kalah dengan PSDS, apalagi dengan stadion yang bentar lagi akan dibangun dengan sedemikian rupa. PSMS harus bangkit. Nah, jangan kalah dengan Karo. Nah, jadi artinya kami sebagai pemerhati sepak bola memberikan ucapan selamat lah dulu ya kepada Karo United yang luar biasa dan PSDS. Mudah-mudahan kita harapkan dengan persaingan ketiga kontestan asal Sumatera Utara ini bisa menjadikan Sumatera Utara bangkit kembali sepak bolanya dan menjadikan pemain-pemain ini cikal bakal tim nasional kembali. Gitu. Itulah berharapan kami. Terima kasih Bang Joni. Kembali ke Pak Raja ini, Pak Raja. Seperti yang dibilang Bang Joni tadi, hadirnya kedua klub ini menjadi tantangan bagi PSMS. Kita bilang dari yang 3 ini, PSMS lah Siabangan lah kita bilang ini. Yang paling senior Siabangan PSMS lah. Betul. Kita berharap ya musim ini ya PSMS lah dulu masuk ke Liga 1. PSMS ini yang kita katakan PSMS pernah di Liga 1 loh. Iya itu. SDS kan belum pernah. Belum pernah Liga 1. Tadi seperti kata juga Bang Julius Raja, dulu di Perserikatan memang sama-sama main. Nah, tapi di Liga 1 PSDS belum pernah. PSMS sudah. Makanya PSMS ini yang perlu jadi apa kan? Yang jadi tantangan besar bagi kita kan gitu kan. Betul. Jadi kita semangat juga. Silakan Bang Oke, Bang Raja. Terima kasih. Jadi kita sekali lagi saya katakan ini adalah apresiasi kita terhadap sepak bola Sumatera Utara. Betul. Dengan begitu banyaknya kompetisi yang bergulir di Liga 3. Jawa Timur bisa menghasilkan 3 perwakilan. Betul. Sumatera Utara bisa menghasilkan 2 perwakilan. Jawa Tengah bisa menghasilkan 2 perwakilan dan 1 Jawa Barat. Jadi inilah 8 yang lolos ke
8 besar. Ya. Nah, jadi kita apresiasi, makanya saya katakan nanti seperti apa nanti bentuk daripada kompetisi itu, kita harus melihat formatnya. Tadi saya katakan formatnya itu ada per wilayah. Nah, kita lihat bagaimana nanti hasil kongres PSSI. Bulan 5 ya? Bulan 5 habis lebaran kabarnya. Habis lebaran. Jadi sekitar tanggal 20 Mei ke atas lah itu kan. Biasanya sekitar 20-an ke atas. Mei ya? Mei. Dan jadi tidak lama dari situ langsung bergulir, belum ya? Belum. Itu biasanya dikasih waktu untuk persiapan kita. Biasanya nanti di bulan Agustus. Agustus sudah diputar Iya, kira-kira. Agustus diputar. Jadi ada persiapan kita seperti apa. Ya, Jadi ya, ada 3 bulan rekrutmen pemain, bagaimana model kontraknya. Ini kan sekarang ini kan jadi semua nanti pemain ex Liga 1 bisa kita kontrak lagi. Habis ini kompetisi kan? Ya, habis. Ini kan sekarang udah masuk pertandingan 31. Ya, pekan ke-31. Pekan ke-31 ya. Pekan 31. Jadi tinggal 3 lagi, tinggal 2 lagi, 33 kan? 33 ya? Iya. 33 dia habis. Iya. Jadi yang udah bakal lolos bakal degradasi Persiraja. Persiraja udah pasti. Tinggal 2 lagi ini Lamongan dengan Persipura sama Barito. 3 tim ini 2 yang bakal turun lagi. Iya. Jadi Barito, Persipura, Lamongan. Kalau Lamongan mungkin sudah ikut Persiraja. Mungkin. Nah, tinggal antara Persipura sama Barito. Iya. Ini 2. Kebetulan kemarin Persipura menang. Ya. Dan mereka kena sanksi, pernah tidak datang. Iya, itu kan pengurangan nilai. Itu dia. Jadi mudah-mudahan ke depan semangat daripada PSDS dan Karu United ini membangkitkan sepak bola Sumatera Utara. Iya. Itu dia. Kita lihat dari sisi Ya. positifnya. Itu banyak pemain yang masuk kan. Iya. Jadi banyak pemain yang masuk, pemain yang anak-anak Medan yang ada di Pulau Jawa tuh welcome back to Medan, to North Sumatera. Jadi bisa main di Karo, bisa main di PSDS, bisa main di PSMS. Jadi dia punya jaringan. Jadi tidak ke Pulau Jawa lagi dia. Jadi welcome back to Sumatera. Ya. Terus gini King. Jadi selama ini kan hanya satu PSMS. Yang notabene Bapak Gubernur membina PSMS. Sekarang udah tambah lagi tugas Pak Gubernur. Kan udah ada lagi PSDS sama Karu United. Yang ini juga harus diperhatikan. Gitu kan Pak. Tim Sumatera Utara kan itu kan. Gubernur kita kan Sumatera Utara ini. Pada notabene Pak Gubernur ini pembina PSMS. Pembina PSMS. Dan perlu juga lagi dia dulu. Tidak langsung dia harus juga membina PSDS sama Karu United. Karena udah lolos ke Liga 2 kan itu kan. Itu dia. Terus kira-kira untuk PSMS sendiri untuk persiapan mengarungi Liga 2 musim ini kapan kira dimulai? Makanya kita masih menunggu petunjuk dari PSSI. PSSI dulu ya. Seperti apa? Kalau kita kemarin itu kan terlalu terburu-buru sehingga banyak pemain yang keluar masuk, jadinya menghabiskan dana. Belajar dari situ lah ya. Pengalaman kemarin memang. Tunggu dulu habis Lebaran ini baru kita lihat. Jadi jangan orang bilang nanti kan terlambat. Tidak, belum ada. Karena Liga 1 belum selesai. Jadi nanti pada saat di situ memang kita bisalah sudah mencari-cari misalnya siapa manajernya, siapa pelatihnya, siapa. Nah sekarang di antara itu semua sudah kalau sudah dapat, yang penting bagaimana dananya. Pendanaan itu yang paling penting. Pendanaan itu yang paling penting. Kalau sudah ada dana, dikonsepkanlah siapa pelatih yang berkualitas. Banyak pelatih ex Medan bisa kita panggil. Jadi pelatih Medan yang ada di Pulau Jawa bisa kita panggil untuk melatih atau pemain ini kan banyak, termasuk misalnya kalau kita mau macam Nil Maizar, pelatih Semen Padang, Sriwijaya dulu kan dia bagus, ex pemain ex pelatih tim nasional. Itu misalnya, cuma kan mungkin kontrak dia besar. Nah, tapi tidak apa-apa, artinya dia bisa membawakan pemain-pemain yang dia sudah punya ada gitu. Untuk posisi stopper siapa, kiper siapa. Udah paham dia, ngerti dia. Udah paham dia begitu. Jadi manajemen nggak terlalu sulit lagi gitu. Manajemen tinggal membackup saja gitu. Tidak mencampuri lagi urusan yang sifatnya pemain. Itu kira-kira menurut saya. Begitu juga dengan misalnya anak Medan yang lama belum pulang, ya kita tarik. Ada Jaya Artono, kenapa tidak? Jaya Artono kan pelatih yang berkualitas. Itu juga boleh misalnya kan. Ada beberapa nama yang lain lah. Ini nanti kita coba sondingkan dengan pimpinan kita.
Nah, biar mereka yang bekerja, mereka kan punya vocabulary pemain. Vocabulary pemain ya. Iya, punya catatan. Kalau aku pelatih, aku udah panggil si Polan ini, nomor HP-nya udah ada, pasti dia ikut aku kan gitu. Yeah. Nah, begitu juga. Kenapa kemarin Sriwijaya itu bagus? Yeah. Nah, karena dia Neil Manager tuh sudah punya pemain-pemain yang dia minta. Nah, itu dia. Cuma kan ada yang namanya sepak bola ini lucky game sama unlucky game. Nah, kebetulan lah. Padahal uang Sriwijaya itu banyak, tapi dia nggak lolos juga. Ya kan? Sama kayak Sulut United. Uangnya banyak, tapi nggak lolos. Yang memang sudah digadang-gadang yang 3 ini. Nah, Dewa, Persis, sama Rans Cilegon. Dari awal sudah itu digadang-gadang. Nah, jadi kita mau bilang apa? Persiapan mereka uangnya ratusan M. Non teknisnya pun ngeri. Jadi ini harus kita pikirkan untuk ke depan supaya lebih baik lagi. Ya. Baik. Terima kasih Pak King. Ada lagi dari Bang Joni? Ya, aku sedikit aja. Artinya dengan hadirnya ketiga tim di Sumatera Utara ini, kita katakanlah dulu seperti Traktor Kuning ya, SDS. Mereka kan sudah punya supporter. Udah. PSMS sudah punya Semek dan lain-lain. Ini kan Karo ini bakalan timbul nih, bakalan rame nih ya kan. Kita harapkan juga Tanah Karo jangan mau kalah. Jadi orang-orang Karo yang ada di Medan ini ya secepatnya bentuk gitu ya. Bentuk komunitas supporter. Supaya memang betul-betul Karo ini kalau kita bilang Karo ini nggak takut masalah tentang apa ini? Finansial ya kan. Didukung dengan orang-orang kaya di Karo. Karo ini kan ada punya satu komunitas namanya apa itu? Perkumpulan Karo seluruh Marga Silima ya. Dengan Marga Silimanya nanti kita harapkan Karo ini makin besar dia kan. Nah, makanya tadi kita bilang sama Bang Julius Raja harus hati-hati juga PSMS ini kan gitu kan. Dengan Karo dengan Karo. Jadi betul itu Bang. Jadi keunggulan Karo ini karena dia membawa nama kesukuan itu. Karo katanya. Itu dia. Jadi darah orang Karo di seluruh dunia pun karena Karo kata Karo United. Betul. Itu. Saya bilang kan sukunya Karo itu dibawa. Karo ini bakalan kuat gitu. Artinya orang-orang yang ada di mana-mana, Karo yang berada di luar negeri dengan Karo dimasuk kemarin itu aja begitu masuk. Tergerak hatinya. Tergerak hatinya ya. Anak-anak di Brastagi itu, orang-orang Karo di Brastagi itu di semua kedai kopi menceritakan luar biasa. Padahal orang itu tidak tahu nih kalau ada Karo United. Iya kan? Enggak tahu. Dengan kabar terakhir aja. Kabar terakhir. Begitu kabar terakhir masuk katanya Karo United ke Liga 2, wah semangat kali. Syukuran di sana. Tadi saya bilang harus dibenahi. Jadi lagi kerja Bupati Ibu Kori Sebayang dengan wakilnya Teo tentu akan membenahi stadion. Kalau stadionnya sudah ada. Tinggal dibenahi, tinggal diperbaiki, bikin sentel ban, biar memenuhi syarat. Tinggal bikin untuk ya artinya udah layak Liga 2 ya. Diverifikasi dari PSSI sudah layak. Jadi bertambah lagi. Bertambah lagi stadion kita. Nah, selama ini nggak ada, cuma PSDS. Deli Serdang, Deli Serdang juga sama. Deli Serdang nanti sekarang ini kan belum ada lampu. Dengan Bupati Pak Azari, kenapa tidak? Perlu juga pembedahan. Harus pakai lampu. Jadi kalau main malam sudah bisa di Deli Serdang kan? Nah, itulah dia targetnya nanti. Jadi semua ini terangkat. Iya, semua ini terangkat. PSDS-nya terangkat, Karo United terangkat, PSMS Wali mau benahi stadion terangkat, semua terangkat. Jadi artinya orang sambil main ke Karo bisa sambil tamasya. Kok nggak jauh kali, hanya 2 jam, wajar-wajar aja ya kan. Artinya kita bukan hanya bicara sepak bolanya. Bukan. Ada sisi lain. Perekonomian bisa naik, wisata. Dan Karo itu sudah bisa katakanlah sebagai penyelenggara, karena salah satu penyelenggaraan itu di sana terdapat hotel kan gitu ya. Kalau di sana kan hotel udah banyak layak. Cuma berapa menit kan itu. Jadi wajar kalau kita bilang Tanah Karo itu perlu didukung penuh ya kan. Jadi kita harapkan sekali lagi sebagai pemerhati sepak bola, kami harapkan Tanah Karo, PSDS maupun PSMS Medan, mari bangkitkan sepak bola sama-sama bangkit Utara, dan harus ada dari yang ketiga ini yang ke Liga 1. Kalau bisa tiga-tiganya. Kalaupun satu PSMS lah dulu abang si abangan duluan lah. Kan abangan lah, PSMS lah dulu karena PSMS yang punya nama besar. Jadi PSMS ini kalau udah main, bayangkan Asia nonton ini. Bukan tanggung-tanggung, Singapura, ada Malaysia semua ya kan. Jadi kita harapkan itulah nama besar PSMS. Mungkin itu, Baik, terima kasih Bang Joni, terima kasih Pak King atas pencerahannya hari ini cukup luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Layar TP semua. Horas dari kami. Semangat sepak bola, bravo.